Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal P3K perawat ya. Lebih spesifiknya, di malam hari ini kita akan fokus membahas mengenai kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang sudah bergabung di kelas WhatsApp-nya, silakan bisa beranjak untuk pindah masuk ke link yang sudah di-share di kelas WhatsApp, sehingga teman-teman langsung bisa bergabung di live YouTube pada kesempatan malam hari ini. Oke, sambil menunggu teman-teman lain yang masih berproses ya bergabung ke live YouTube, silakan teman-teman bisa absen dahulu. Nah, pada malam hari ini, dari mana saja yang sudah hadir di YouTube kesempatan malam hari ini? Silakan, bisa disampaikan dari kota mana pada kesempatan malam hari ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Teman-teman yang belum bergabung di kelas WhatsApp-nya atau belum mendapatkan info, jadi Sakti Institute di sini ada kelas online ya via WhatsApp, yaitu belajar bareng materi dan latihan soal P3K perawat baik untuk yang D3 maupun yang NAS. Nanti di sana akan banyak membahas soal ya. Bisa via YouTube seperti ini, akan dikirimkan link aksesnya, ataupun bisa via WhatsApp, ataupun ada via kuis yang di-share di kelas WhatsApp tersebut. Jadi teman-teman yang belum bergabung silahkan bisa bergabung di kelas WhatsApp-nya. Linknya sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman tinggal lihat deskripsi video ini, ada kelas WhatsApp, teman-teman tinggal klik saja, teman-teman akan join atau langsung otomatis masuk di kelas WhatsApp-nya. Teman-teman juga boleh mengajak teman lainnya ya yang sedang mempersiapkan ujian P3K untuk bisa belajar bareng. Nah, bisa belajar bareng di kelas WhatsApp tersebut. Nah, oke, silakan yang belum absen. Nah, dari kota mana saja yang sudah hadir pada malam hari ini? Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Oke, tentunya kami doakan ya, semoga teman-teman semua yang sedang mempersiapkan atau akan mengikuti seleksi ujian P3K di periode tahun ini, semoga teman-teman bisa lulus dan menjadi ASN tentunya. Mungkin teman-teman yang sudah statusnya sudah honorer bertahun-tahun ataupun BLUD bertahun-tahun, semoga ini bisa menjadi jalan sehingga teman-teman bisa diangkat menjadi ASN melalui P3K ini. Teman-teman juga boleh yang mau bergabung di kelas premium yang diadakan Sakti Institute, ada 4 pilihan kelasnya ya teman-teman. Ada yang pakai tryout online saja, ataupun kelas mandiri tanpa didampingi mentor. Jadi teman-teman belajar mandiri di sana, sudah kami sediakan fasilitasnya, ada latihan soal, ada video, ada e-book, dan sebagainya. Ataupun yang bisa langsung diskusi dengan mentor, ada kelas ekspres dan kelas privat. Lebih lengkapnya teman-teman bisa cek saja di deskripsi video ini untuk yang kelas premium. Oke, saya rasa sudah mulai banyak yang join. Kita mulai ya untuk pembahasan soal P3K pada kesempatan kali ini. Baik, kita awali dari soal pertama. Seorang perempuan usia 56 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Sudah seminggu dia mengalami batuk dan mengeluarkan dahak. Terkadang pasien tersebut mengalami batuk bercampur dengan darah. Saat malam hari, pasien merasa demam, keluar keringat dingin, dan tidak dapat tidur nyenyak. Dari data di atas, apa pemeriksaan yang tepat untuk pasien tersebut? A. Tes bilirubin, B. Tes SGPT, SGOT, C. Tes HB atau hemoglobin,
D. Tes BTA, atau yang E. Tes LED. Silakan teman-teman coba menjawab dengan ketik di kolom live chat-nya ya. Jangan lupa dikasih nomor ya, supaya kita tidak bingung nanti. Nomor 1 jawabannya apa? Apakah 1A, 1B, 1C, 1D, atau 1E? Nah, soal ini berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan pada pasien di kasus nomor 1 ini. Oke, silakan teman-teman coba menjawab apakah tes bilirubin, tes SGPT-SGOT, tes HB, tes BTA, atau tes LED. Oke, silakan teman-teman coba menjawab yang belum sempat menjawab soal nomor 1. Jadi pasien ini ada pasien dengan keluhannya sesak nafas. Ternyata sudah seminggu dia mengalami batuk dan mengeluarkan dahak. Jadi batuk-batuk dan mengeluarkan dahak sudah seminggu. Terkadang pasien tersebut mengalami batuk bercampur darah. Nah, ada batuk darahnya juga. Nah, pada saat malam hari, pasien merasa demam dan keluar keringat dingin. Nah, jadi pada malam hari pasiennya demam dan keringat dingin. Sehingga akibatnya tidurnya juga tidak nyenyak. Maka apa pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosisnya? Kira-kira apa? Kira-kira pada pasien ini dengan tanda dan gejala yang disebutkan di kasus, kita mencurigai pasien ini kena penyakit apa? Nah, supaya pasti, maka kita lakukan pemeriksaan itu. Oke, langsung saja kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah tes BTA. Sorry ya, ini typo. Nah, ini harusnya adalah D. Nah, karena ada batuk bercampur darah, kemudian ada malam hari demam dan keringat dingin. Nah, maka pasiennya ini dicurigai apa? Kena TB. Nah, untuk memastikan maka kita lakukan adalah dengan tes BTA ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban D. D ya, ini bukan A ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal kedua. Oke ya, banyak yang benar ya. Banyak yang benar di soal nomor 1 ini. Kita lanjut. Soal kedua. Seorang pasien dirawat karena mengamuk. Pasien tersebut sudah diajarkan beberapa cara mengontrol marah, tetapi ia masih ingin marah. Apa cara mengontrol marah yang tepat pada kasus di atas? A. Memukul bantal, B. Bicara secara verbal, C. Berdoa, D. Minum obat, atau E. Sholat. Oke, soal kedua ini berkaitan dengan keperawatan jiwa. Silakan teman-teman coba menjawab di kolom live chat-nya. Soal nomor 2 jawabannya apa? Apa 2A, 2B, 2C, 2D, atau 2E? Kita ingat-ingat kembali materi keperawatan jiwa. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja cukup lama di rumah sakit umum ya,
Nah, biasanya kita sudah agak lupa nih dengan materi-materi keperawatan jiwa. Nah, kita mereview kembali, merefresh kembali. Atau teman-teman yang sudah kerja di rumah sakit jiwa, tentunya sudah biasa ya, sudah biasa untuk menangani pasien-pasien ini dan melakukan tindakan-tindakan ini. Silakan bisa coba menjawab dulu. Silakan ketik di kolom live chat-nya, teman-teman. Oke, yang baru bergabung silakan ya. Mungkin yang baru bergabung tadi terkendala koneksi atau jaringan. Nah, silakan, kita masih baru mulai ya. Kita masih masuk ke soal kedua, teman-teman. Silakan bisa langsung mengikuti pembelajaran di kesempatan kali ini. Oke, silakan teman-teman coba menjawab di soal kedua ini. Nah, jadi ada pasien, ini berarti masalah PK ya, perilaku kekerasan kan, ini berhubungannya dengan ada mengamuk. Nah, berarti ini masuk ke PK. Ternyata kira-kira bagaimana cara mengontrol marah yang tepat? Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban A. Nah, adalah memukul kasur atau bantal, memukul bantal atau guling juga bisa ya. Kenapa? Ini fungsinya adalah untuk meluapkan emosinya ya. Jadi supaya marah itu tidak melampiaskan ke hal-hal negatif, misalnya mengamuk ke orang lain atau menendang kursi, melempar benda-benda dan sebagainya. Nah, maka diarahkan untuk memukul bantal supaya emosinya tersalurkan di sana. Nanti kalau sudah reda, nah, sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif. Nah, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban A, yaitu adalah memukul bantal. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal ketiga. Seorang perempuan bernama Sinta dengan usia 18 tahun sedang dirawat di bangsal flamboyan di Rumah Sakit Fatima. Sinta dirawat karena nyeri pada perut dengan skala nyeri 9. Sinta tampak muntah-muntah, tidak mau makan, tidak bisa tidur, dan tampak menangis. Terlihat sediaan nasi yang diberikan dari rumah sakit banyak. Apa diagnosis keperawatan penunjang pada kasus tersebut? Nah, ya, ini supaya tidak bingung kita hapus saja nih ya. Nah, langsung saja kita fokus ke ya. Apa diagnosis keperawatan pada kasus tersebut? Apakah A. nyeri akut, B. nyeri kronis, C. gangguan pola tidur, D. gangguan rasa nyaman, atau E. ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh?
Ya, untuk diagnosis keperawatan ini biasanya soalnya untuk ditujukan kepada yang formasi ahli pertama ya, atau yang nurse. Kalau yang formasi perawat terampil, kemungkinan tidak muncul untuk soal-soal yang berkaitan dengan diagnosis keperawatan. Oke, silakan teman-teman coba menjawab soal ketiga. Kira-kira jawabannya yang mana? Seperti biasa, silakan ketik di kolom live chat-nya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban A. Nah, saya rasa sudah jelas ya. Maka diagnosis perawatannya di sini adalah kita lebih mengacu ke nyeri akut. Kenapa? Karena skala nyerinya di sini sudah 9 ya. Berarti sudah masuk skala berat. Kemudian ada tampak menangis juga pasiennya. Nah, kemudian diagnosa perawatan lainnya yang juga bisa muncul ya terkait tentang defisit nutrisi atau ketidakseimbangan nutrisi karena pasien yang tampak muntah dan tidak mau makan. Tapi diagnosa perawatan yang utama pada kasus ini adalah yang opsi jawaban A, yaitu adalah nyeri akut ya karena pasiennya mengeluh kesakitan di area perutnya. Oke ya. Oke ya, banyak yang benar jawaban teman-teman di soal nomor 3 ini. Oke. Oke ya, semoga teman-teman masih tetap semangat belajarnya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal keempat, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami. Dan juga merupakan salah satu bentuk dukungan teman-teman dalam mendukung channel perawat online ini. Oke, kita lanjut soal keempat. Saudara T sudah berusia 20 tahun masuk rumah sakit karena demam tinggi. Dia mengeluarkan banyak keringat dingin sehingga membasahi bajunya. Pasien merasa pusing dan sulit tidur. Tanda-tanda vital pasien diperoleh tekanan darahnya 130/80, nadi 78 kali per menit, suhu 39,3 derajat Celcius. Respiratory rate-nya 20 kali per menit. Apa tindakan kolaborasi yang tepat untuk diberikan kepada pasien tersebut? A. Memberikan kompres hangat, B. Memberikan selimut, C. Mematikan AC di ruangan, D. Memberikan kompres dingin, atau yang E adalah memberikan obat paracetamol. Oke, silakan teman-teman coba menjawab di soal keempat ya. Ketiknya di kolom live chat-nya ya teman-teman ya. Oke, silakan ketiknya di kolom live chat-nya saja. Nah, ini masih ada teman-teman tadi yang ketiknya di kolom komentar. Nah, kalau kolom live chat-nya, teman-teman tinggal geser saja. Di kolom komentar, teman-teman geser ke kanan itu akan muncul live chat-nya ya. Mungkin teman-teman yang belum menemukan di mana kolom live chat-nya, ya kolom live chat-nya tinggal di kolom komentar itu teman-teman bisa geser di kanan. Nah, geser ke kanan nanti akan muncul live chat-nya. Teman-teman ketik di situ saja jawabannya. Silakan. Nomor 4, jawabannya A, B, C, D, atau yang E.
Baik, kita kembali ke soal nomor 4 ya. Jadi di soal ini ada pasien dengan keluhannya demam tinggi. Kemudian dia keluar ada banyak keringat dingin sampai bajunya basah. Dan juga pasiennya mengeluh pusing dan sulit untuk tidur. Pasiennya tekanan darah mengalami peningkatan sedikit, nah dia masih dalam batas normal, suhunya sangat meningkat ya, 39,3 derajat Celcius, berarti hipertermi. RR masih dalam batas normal. Nah, yang ditanyakan adalah tindakan kolaborasi. Nah, berarti masalahnya apa? Pasien ini masalahnya adalah hipertermi, karena keluhannya demam, suhunya 39,3. Nah, kalau masalah keperawatannya hipertermi, maka tindakan kolaborasi yang kita lakukan adalah yang mana? Jadi kita lihat jawabannya, jadi yang benar adalah yang opsi jawaban E, adalah memberikan obat paracetamol ya, atau antipiretik. Nah, jadi kolaborasi pemberian antipiretik bisa diberikan obat paracetamol. Jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban E. Kita lanjut soal kelima. Seorang bayi prematur berusia 6 hari direncanakan pulang pada hari ini karena kondisinya baik. Tindakan keperawatan yang perlu dihindari oleh ibu saat di rumah adalah A. Memberikan ASI eksklusif, B. Memberikan makanan pendamping ASI, C. Menjemur anak di bawah sinar matahari pagi, D. Memandikan bayi, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Nah, soal kelima ini berkaitan dengan keperawatan anak. Silakan teman-teman coba menjawab. Nah, mungkin teman-teman yang berdinas di ruang anak sudah terbiasa menangani pasien dengan pasien anak-anak, terutama di ruang bayi ya, ruang bayi apalagi bayinya prematur. Kira-kira jawaban yang mana soal nomor 5 ini? Silakan teman-teman bisa coba menjawab dengan chat saja di kolom live chatnya ya, ketik di kolom live chatnya teman-teman. Nomor 5 apakah 5A, 5B, 5C, 5D atau 5E? Oke, sambil kami ingatkan kembali teman-teman yang belum bergabung di kelas WhatsApp-nya, silakan teman-teman bisa coba bergabung di kelas WhatsApp-nya karena nantinya di sana akan di-share latihan soal atau pembahasan mengenai P3K perawat. Apalagi nanti kalau sudah pelaksanaan ujian, mungkin akan kami sharekan FR. Nah, sedikit-sedikit FR akan kami share di kelas WhatsApp tersebut. Nah, jadi silakan teman-teman bisa bergabung di kelas WhatsApp-nya. Kelas WhatsApp itu gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman juga boleh mengajak teman lainnya dengan cara ketik saja tambahkan, boleh ditambahkan untuk masuk di kelas WhatsApp-nya. Silakan yang belum menjawab soal nomor 5 bisa ketik di kolom live chat-nya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi pada soal kelima ini ada bayi prematur usianya 6 hari ya, berarti baru 6 hari. Kemudian sudah boleh pulang karena kondisinya baik.
perhatikan pertanyaannya, tindakan keperawatan yang perlu dihindari. Nah, berarti cari tindakan yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban B. Nah, memberi makanan pendamping ASI atau empasi ya, karena empasi ini diberikan kepada bayi yang sudah berusia 6 bulan. Apalagi ini masih 6 hari, kalau 6 hari ya sebelum 6 bulan maka nutrisi yang masuk pada bayi hanyalah ASI eksklusif saja, ya, tidak ada empasinya. Empasi tentunya bisa diberikan kalau bayi sudah umur 6 bulan ke atas. Oke ya, saya rasa benar semua jawabannya teman-teman untuk yang soal kelima ini. Oke ya, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih semangat teman-teman di malam hari ini? Oke, semoga selalu semangat dan selalu sehat tentunya ya. Oke, mungkin ada yang dari di Indonesia Timur. Nah, di Indonesia Timur sudah jam berapa ini ya? Sudah larut malam tentunya. Ada yang dari Indonesia Timur? Enggak, silakan bisa ketik di kolom live chatnya dari Indonesia Timur apakah hadir malam hari ini. Oke, kita kembali lagi ke soal nomor 6. Seorang bayi yang baru lahir akan diberikan imunisasi BCG. Berapa dosis vaksin yang diberikan? A 0,5 cc, B 1 cc, C 0,05 cc, D 0,1 cc, atau yang E 0,2 cc. Soal terkait tentang imunisasi. Nah, teman-teman mengingat kembali soal imunisasi yang perlu diperhatikan mungkin waktunya, waktu imunisasi, kemudian usianya bayi itu usia sekian, apa saja imunisasinya, kemudian dosisnya, kemudian rutenya, apakah dia melalui suntikan, apakah melalui peroral, dan sebagainya. Nah, di soal ke-6, ini adalah bayi yang baru lahir akan diberikan imunisasi BCG. Berapa dosis vaksin yang diberikan? Oke, silakan teman-teman coba menjawab di kolom live chat-nya. Soal nomor 6 jawabannya apa? Baik, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban C. Nah, jadi untuk dosis imunisasi BCG yang diberikan yaitu adalah sebanyak 0,05 cc. Nah, ya, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban C, 0,05 cc. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya, kita rehat sejenak ya, teman-teman bisa sambil menyimak informasi yang disampaikan berikut ini.
Baik, kita lanjutkan ke soal ketujuh. Seorang bayi berusia 40 hari akan mendapatkan imunisasi BCG, di mana daerah injeksi vaksin yang tepat: A. Pantat, B. Paha, C. Lengan, D. Dada, atau E. Mulut. Nah, ya hampir masih berkaitan ya dengan soal sebelumnya tadi. Nah, masih sama berhubungan dengan BCG. Kalau sebelumnya tadi menanyakan tentang dosis, nah soal yang ketujuh ini menanyakan tentang area atau lokasi injeksi untuk BCG itu di mana. Apakah di pantat, di paha, di lengan, di dada, atau mulut, atau per oral mungkin ya maksudnya. Oke, silakan teman-teman coba menjawab di kolom live chat-nya. Bisa ketik jawabannya nomor 7A, 7B, 7C, 7D, atau 7E. Untuk area lokasi injeksi pemberian vaksin atau imunisasi BCG pada bayi yang berusia 40 hari. Baik, jadi jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban C ya. Jadi untuk area lokasi injeksi vaksin BCG itu berada di lengan. Oke, jadi jawabannya yang opsi jawaban C. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang anak akan mendapatkan imunisasi polio. Berapa kali imunisasi polio diberikan pada anak tersebut? A. 2 kali, B. 3 kali, C. 4 kali, D. 5 kali, atau E. 1 kali. Masih berkaitan dengan soal sebelumnya, masih berkaitan dengan imunisasi. Nah, di soal ke-8 ini imunisasinya adalah yang jenis polio. Nah, pertanyaannya, berapa kali imunisasi polio yang diberikan pada anak tersebut? Oke, silakan teman-teman bisa ketik jawabannya di kolom live chat-nya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban C ya teman-teman, yaitu sebanyak 4 kali ya, biasanya pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Jadi totalnya adalah sebanyak 4 kali.
Oke, kita sudah sampai di akhir penghujung di kesempatan video kali ini. Tetap semangat belajarnya teman-teman, yakin teman-teman bisa menjadi SN di periode ini. Semoga harapan teman-teman semuanya bisa terwujud. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.